sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bung Toel bisa semakin stres tidak beraturan, Shin Tae-yong benarkan rumor naturalisasi Calvin Verdon, Juni sudah selesai. Sang pencetak gol, Ramadan Sananta bicara tentang momen tak terlupakan di Timnas Indonesia. Murid Bung Toel bicara, gelandang PSBS Biak sebut kualitas pemain naturalisasi 11-12 dengan pemain lokal. Coba PSSI bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Tak perlu tunggu Piala Asia U23 2024. Ini 5 alasan PSSI wajib perpanjang kontrak Shin Tae-yong sebelum bencana datang ke Timnas Indonesia. Tiga keuntungan drastis Timnas Indonesia jika menang atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni 2024. Nomor 1 ranking FIFA melonjak. Bung Toel bisa semakin stres tidak beraturan, Shin Tae-yong benarkan rumor naturalisasi Calvin Verdon, Juni sudah selesai. Shin Tae-yong mengonfirmasi rumor naturalisasi Calvin Verdon. Dia tak mengungkapkan jika prosesnya berjalan lancar, pemain NEC Nijmegen itu kemungkinan merapat bulan Juni mendatang. Belakangan nama Verdon ramai menjadi perbincangan. Pasalnya pemain berusia 26 tahun itu mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan PSSI soal proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Shin mengakui Verdon merupakan salah satu pemain yang sedang diusahakan untuk menjadi warga negara Indonesia. Bahkan dia menjelaskan kalau tidak menutup kemungkinan sang pemain bisa merapat pada Juni jika prosesnya berjalan lancar. Pelatih berusia 53 tahun itu menyampaikan sudah melihat langsung permainan jebolan Feyenoord tersebut. Menurutnya, Verdon punya kualitas apik dan akan sangat membantu Timnas Indonesia. Saya sudah lihat langsung performa pemain tersebut sangat baik dan akan membantu Timnas Indonesia, papar Shin. Sang pencetak gol, Ramadan Sananta bicara tentang momen tak terlupakan di Timnas Indonesia. Ramadan Sananta perlahan jadi andalan di lini depan Timnas Indonesia. Pemain asal Persis Solo ini selalu mendapatkan panggilan di Timnas Senior, bahkan Timnas U23 Indonesia dari Shin Tae-yong. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu, dia sukses menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 0-3 di markas Vietnam. Selanjutnya, Sananta akan bertugas bersama Timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Ramadan Sananta menjelaskan satu pertandingan yang tidak bisa dia lupakan adalah saat menjalani debut bersama skuad Garuda. Tepatnya saat laga melawan Curaçao pada bulan September 2022. Karena pertama kali dipanggil sangat senang bisa bermain di Timnas, kata Ramadan Sananta. Pemain kelahiran Daik ini melanjutkan momen pemanggilan Timnas selalu spesial. Dia bangga bisa membela tanah air di ajang internasional. Kesempatan tersebut selalu dia maksimalkan saat dipercaya oleh Shin Tae-yong. Bersama Timnas Senior, dia tercatat sudah mengoleksi 5 gol sejauh ini. Tentunya sangat senang bisa dipanggil ke Timnas. Kebanggaan tersendiri bagi saya, pungkasnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.
Murid Bung Towel bicara, gelandang PSBS biak sebut kualitas pemain naturalisasi 11-12 dengan pemain lokal. Coba PSSI bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Sekarang terlalu banyak naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Kasihan kita mengadakan kompetisi di dalam negeri, gunanya buat apa? Kata Muhammad Tahir. Kita cuma kalah dari mereka dalam kurung pemain naturalisasi, mainnya di luar negeri, sedangkan kami di dalam negeri. Kalah itu saja. Kalau kualitas kami 11-12 dengan mereka. Coba saja PSSI kalau mau bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Saya yakin kami bisa menang, lanjut gelandang 30 tahun ini. Sejatinya di skuad timnas Indonesia saat ini sudah tak ada lagi pemain naturalisasi. Sebab seseorang yang sudah memegang paspor dan KTP Indonesia sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Namun para pemain yang pernah menjalani proses naturalisasi tetap saja dicap sebagai pemain naturalisasi. Jika cap itu sebagai ukuran, ada 6 pemain naturalisasi yang turut serta saat timnas Indonesia menang 3-0 atas timnas Vietnam. Jumlahnya semakin banyak jika Sandy Walsh, Ivar Jenner, Shaina Patinama, Jordi Amat, dan Mark Klok juga disertakan. Kondisi ini yang membuat Muhammad Tahir angkat bicara. Ex-gelandang Persipura Jayapura ini mengatakan terlalu banyak pemain naturalisasi di skuad Garuda saat ini. Tak perlu tunggu Piala Asia U23 2024. Ini 5 alasan PSSI wajib perpanjang kontrak Shin Tae-yong sebelum bencana datang ke timnas Indonesia. Ada beberapa alasan yang mendukung PSSI agar segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Berikut 5 alasan wajib Coach STY diperpanjang. 1. Timnas Indonesia makin greget. Sejak ditangani oleh Shin Tae-yong, performa timnas Indonesia secara bertahap mulai membaik. Penampilan mereka terlihat apik bahkan sebelum ada pemain naturalisasi. Dan kini setelah J. Itzes DKK hadir, performa skuad Garuda makin greget. Imbasnya prestasi pun terkatrol meski belum sukses meraih trofi juara. Indonesia sebelumnya sudah memecah rekor tembus babak 16 besar. 2. Indonesia terus push ranking. Ranking Indonesia pun secara bertahap juga naik. Saat diambil alih oleh Shin Tae-yong, Indonesia masih berada di peringkat 173. Sekarang merah putih ada di peringkat 142. Posisi Indonesia sekarang pasti sudah lebih tinggi lagi dengan hasil-hasil positif yang didapat lawan Vietnam. Peringkat resminya baru akan diketahui saat FIFA melakukan pembaharuan pada 4 April 2024 nanti. Shin Tae-yong pun makin mendekati targetnya. Ia ingin membawa Indonesia masuk ranking 100 besar dunia. 4. Beri ketenangan pada pemain dan pelatih. 5. Bisa kacau balau hancur lebur memalukan seperti Vietnam jika tidak diperpanjang. 3 keuntungan drastis timnas Indonesia jika menang atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni 2024. Nomor 1 ranking FIFA melonjak. Berikut 3 keuntungan timnas Indonesia jika menang atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang atas Irak, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Koleksi 10 angka membuat timnas Indonesia takkan tergeser dari posisi 2 besar grup F yang menggaransi skuad Garuda melaju ke babak ketiga. Selain itu, ini merupakan yang pertama timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia jika sanggup mengalahkan Irak. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain. 2. Lolos Piala Asia 2027. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 jika menang atas Irak. Bagi yang belum tahu, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 masing-masing grup di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lolos otomatis ke Piala Asia 2027 dalam kurung total 18 negara. 1. Ranking FIFA melonjak. Jika menang atas Irak, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 19,30 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan angka skuad timnas Indonesia menjadi 1122,00. Alhasil, timnas Indonesia diprediksi naik 4 posisi dari peringkat 134 ke 130 dunia. Jadi, wajib bagi timnas Indonesia menang atas Irak agar sederet keuntungan di atas dapat disabet skuad Garuda.